Shalom, perkenalkan nama saya Atalia Caroline Octavia Ngantung dengan NIM 240101088 dari program studi pendidikan agama Kristen kelas E, dan video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Dan dalam video ini saya akan membahas mengenai pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai identitas kristologis dalam Perjanjian Baru. Nah, siapakah Yesus itu? Di dalam Perjanjian Baru menempatkan bahwa Yesus Kristus sebagai pusat dari seluruh pewahyuan Allah, di mana ia memiliki identitas yang mencakup sifat ilahi sekaligus mesianik. Dan ada beberapa identitas yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, Yesus sebagai Allah. Nah, Yesus dipahami sebagai firman yang kekal atau logos yang memiliki hakikat yang sama dengan Allah, dan keilahiannya ditegaskan melalui kesatuan esensial dengan Bapa dan pengakuan para rasul bahwa Ia adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia atau daging. Identitas yang kedua yaitu Yesus sebagai anak Allah. Identitas ini menunjukkan bahwa hubungan unik di dalam Tritunggal. Ia bukan sekadar utusan biasa, melainkan pribadi yang berpartisipasi penuh dalam kodrat ilahi. Identitas yang ketiga yaitu Yesus sebagai Mesias. Yesus disebutkan sebagai yang diurapi. Yesus adalah penggenapan janji dari Perjanjian Lama yang memegang 3 jabatan utama, yaitu Raja, Imam, dan Nabi yang membawa keselamatan bagi manusia. Identitas yang keempat yaitu Yesus sebagai Tuhan. Identitas ini menetapkan otoritas ilahi Yesus sehingga ia menjadi objek iman dan penyembahan yang sah bagi umat manusia. Identitas yang kelima yaitu Yesus sebagai anak manusia. Identitas ini mengandung 2 makna, yaitu yang pertama menunjukkan solidaritasnya yang penuh dengan kemanusiaan, tetapi juga menegaskan otoritasnya sebagai hakim eskatologis dan raja di masa depan. Selanjutnya, Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Keselamatan yang bersifat eksklusif hanya di dalam Kristus. Ia adalah perantara tunggal yang mendamaikan manusia dengan Allah melalui kehidupan, kematiannya, dan juga kebangkitannya. Selanjutnya ada Yesus sebagai kepala gereja. Kristus adalah sumber kehidupan dan juga pemegang otoritas tertinggi dan pemberi arah bagi seluruh komunitas orang yang percaya. Dan poin yang kedua, saya akan membahas mengenai kehidupan mujizat dan pengajaran dari Yesus. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus digunakan untuk melayani.
Kehidupan Yesus di bumi adalah model ketaatan dan kerendahan hati yang sempurna. Fokus utama hidupnya yaitu melakukan kehendak Allah melalui pelayanan atau diakonia. Yang kedua, mengenai mujizat. Mujizat itu merupakan sebagai tanda yang dilakukannya melalui penguasaan di alam, menyembuhkan penyakit, dan membangkitkan orang mati. Hal itu berfungsi untuk mengonfirmasi identitas ilahinya dan menunjukkan bahwa kerajaan Allah telah hadir. Dan saya akan membahas juga mengenai pengajarannya. Pengajaran Yesus berfokus pada pemberitaan kerajaan Allah dengan standar etika yang menekankan pada kasih, pengampunan, dan kebenaran. Poin yang ketiga yaitu misi mesianik dan penebusan. Yang pertama, penebusan dan pengorbanan. Kematian Yesus dipahami sebagai korban pendamaian. Melalui karya penebusannya, manusia mendapatkan keselamatan dan juga hubungannya diperdamaikan dengan Allah. Selanjutnya, penggenapan nubuat. Seluruh perjalanan hidup Yesus bukan merupakan suatu kebetulan, melainkan penggenapan rencana Allah yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Hal ini menunjukkan kesinambungan wahyu Allah dari masa lalu hingga puncaknya dalam Kristus. Dan yang terakhir, implikasinya bagi orang percaya. Pemahaman tentang Kristus menuntut adanya perubahan nyata dalam kehidupan orang percaya. Sebagai respon iman, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat harus bersifat personal dan eksistensial, bukan hanya sekadar pengetahuan intelektual, tetapi juga harus ada transformasi iman atau transformasi karakter, di mana iman yang sejati menghasilkan perubahan karakter yang mencerminkan sifat-sifat Kristus, yaitu seperti kasih, kebenaran, keadilan, dan kesetiaan. Selanjutnya juga orang percaya dipanggil untuk menjadikan kehidupan Yesus sebagai teladan dan berpartisipasi aktif dalam misi Allah sebagai saksi Injil di dunia. Jadi, pribadi dan karya Yesus Kristus adalah inti dari teologi Perjanjian Baru. Identitasnya sebagai Allah dan Mesias terbukti melalui karya penebusannya yang mewajibkan setiap orang percaya untuk merespon melalui iman yang nyata, transformasi karakter, dan pengabdian dalam misi Allah. Itulah pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan, dan sekiranya dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Shalom.